Konstan itu selalu bawa. Konstan sama Entrostop, obat gue itu doang. Obat gue itu doang kalau naik gunung. Konstan sama Entrostop itu penyakit bawaan gue. Udahlah gue keluar, dia bawa ini bang, yang buat macul belerang. Oh apa gacul apa namanya? Apa namanya yang kayak ganco gitu loh. Dia bawa gituan di depan tenda gue. Gue tutup itu tenda. Waduh. Tapi apa gue dapet info juga sih dari warung. Nah ada warung satu. Warung Pondokan. Si Amangnya bilang kalau udah malam sih istilahnya tenda ditutup aja. Kita menjaga. Ya kita sih nggak menuduh siapa lah kan. Ada kehilangan apapun kan misalnya itu bukan nyalain orang ya, itu ketegangan diri kita. Ya. Makanya cuman pesannya si Amang warung itu kalau malam ya istilahnya tenda ditutup lah kan. Bila bisa dikunci di dalam. Ada apa pakai tali. Kita pakai apa ngunci tenda waktu itu? Pas mau berangkatnya kita kunci pakai talitis. Ya, tenda kita kunci talitis. Ada kabel tis. Ada kabel tis, bawa talitis. Itu gue takut sih, takut. Ya udahlah ya malamnya tetap. Gue sampai jam 3 itu nggak tidur. Masa sampai jam 3 gue, karena dia keliling bang. Dia keliling bang, kalau dia nggak keliling gue mungkin tidur nyenyak nih. Oh, gue tidur aja. Lu tidur aja. Lu sama si Nasir teman kita juga naik dari Bogor bertiga. Tidur nyenyak anjir, gue di pinggir kata gue duduk. Nah itulah enjoynya gue. Gue menikmati, benar-benar menikmati karena memang keseharian gue di rumah ataupun di kerjaan karena gue wirausaha ya. Cara menikmati hidup gue, ketenangan itu ya di gunung. Makanya gue kalau di gunung dengan jalan santai, gak peduli waktu jarak tempuhnya sampai jam berapa, yang penting gue enjoy jalan sampai naik, gue nikmatin alam, tidur gitu. Enak ya, bisa ya. Tapi ada lu. Tapi yang gue suka banget di Arjuna itu nggak berisik. Tenang, gunung tenang. Karena beberapa kali ya, gue nggak usah sebut gunungnya lah ya, beberapa kali gue naik gunung itu kalau malam tuh sangat berisik. Bukan berisik sama penghuni gunung ya, tapi pendatang yang ke gunungnya itu. Ya kita tamunya Ya, nggak tahu etika loh. Berisik lah, ada yang apa? Gak ada etika juga dong. Nah, tapi mereka seperti itu. Mereka menikmatinya caranya begitu, cuman ya sedikit mengganggu kita yang menikmati dengan cara dia. Bukan kita doang. Banyak juga ya. Banyak. Ya bisa lah begitu ya. Udahlah, tidur gue nggak tidur sampai jam 3. Jam 4 kita berangkat, gue tidur sejam. Iya. Berangkat summit. Tapi nih pas bangun nih, kan yang dari mana tuh, yang dari Cilengsi itu ya. Cuman gue agak bukan ini ya, agak ketawa juga. Dia kan berdua. Dia pakai kapasitas berapa? Tenda kap 6. Mewah coy. Cuma sayangnya pas masak di dalam kebakaran di dalam. Iya itu dia masanya kan tenda kebakar atasnya. Aduh. Itu mungkin saking di luarnya dingin. Emang dingin sih, gua akuin itu dingin. Sama ada yang keliling itu, dia mungkin agak iseng juga untuk masak di luar. Berhubung kita agak bodoh kan ya, kita masak di luar lagi. Kita berangkat summit ya. Jadilah kita berangkat summit. Jam berapa kita? Jam 4 ya? 4. Kita berangkat summit. Di sini semuanya dimulai. Apanya yang dimulai? Aduh. Apa ya bahasanya ya? Ya kita kan kalau trek tujuan kita kemana? Ke Arjuna. Ke Arjuna kan? Oga lagi ya. Ke Puncak Batu ya, Oga lagi ya. Itu kan lewatin apa? Lali Jiwo. Iya. Apanya yang ini? Gimana ngomongnya ya? Kayak di luar nalar loh. Karena estimasinya dari Pondokan ke Lembah Kidang itu cuma 15 menit. Aduh, gua ngopi dulu. Ngopi dulu. Agak mulai. Ya juga banyak sih yang pengen gua ceritain. Kopi gue juga habis, gue mau nyeduh kopi lagi. Aduh. Jadi awalnya kan kita jam 4 ya, estimasi 15 menit lah ya. Iya. Harusnya jam 5 itu kita nyampe dong. Iya. Enggak jam 5, jam 4.15 dan jam 4.30 lah, setengah 5 paling nyampe. Loh kok ini nggak sampai ada satu titik, ada satu tenda bang, inget gak?
Satu apa dua? Dua apa satu ya? Pokoknya ada tenda di situ di jalan ngelingker gitu tuh kan. Iya. Dan nggak ada jalan lagi. Sementara satu-satunya trek dari pondokan itu ya itu. Iya. Tapi kok mentok gitu loh. Lu ngerasain apa di situ? Dibodohin nih gua. Iya, Dibodohin. dan gua Serius, Din? serius gua merasa gua dibodohin, kok ini nggak ada jalan gitu. Gini sebetulnya gue pengen cerita juga di sini. Udah lama gue pendem tuh. Sebetulnya pas itu kan Alijiwo ya, maksudnya itu kawasan Alijiwo. Kawasan Alijiwo. Alijiwo. Walaupun Alijiwo di atasnya, tapi itu kan masih kawasan Iya, itu utama masih Alijiwo. Ya istilahnya apa? Lalijiwo itu menuju ke Lembah Kidang ya. Di situ kan ada apa area yang cuma muat cuma dua tenda. Di situ ada pohon gede. Nah, sebetulnya gue pengen cerita di situ sebetulnya. Nah, pertama kali dulu gue nggak pernah istilahnya nemuin hal yang menurut gue ya seganjil ini gitu kan. Karena mindset gue kan dari dulu gunung gue suka nepis gitu loh. Hal-hal yang lebih Logika kata ya. orang istilahnya mistis segala macem gue alihin karena gue punya prinsip jangan sampai kita masuk ke dimensi walaupun kita tahu gitu ya Ada gitu kan dunia lain selain kita, tapi gue selalu tepis datengin logika dengan bukan dengan bangga hati supaya kita bisa mengatasi semuanya dengan pelatihan kita, dengan istilah fisik kita, nggak gue kesampingin juga itu semua, tapi memang waktu sama lo sama anak-anak yang lain itu ada perasaan ganjil aja gua. Ya. Makanya ini gue pengen cerita gitu kan, lu ngerasain gak waktu itu? Itu gue ngerasain banget sih. Gue ngerasainnya suruh pulang nih. Suruh pulang ya? Suruh balik lagi sih. Ya terbukti sih. Kan waktu itu kita pas di area itu, area tenda di Lalijiwo itu nggak ada jalan kan? Nggak ada jalan. Gua aja bingung gitu loh. Gue yang pernah kesana sekali. Gue kan biasanya, kalau pertama kan biasa gue kasih tanda kalau pendakian pertama. Ini yang kedua, gue nggak butuh tanda lagi gitu. Iya, Gue udah tahu, treknya. udah hafal treknya gitu kan. Pas di situ, gue ngedon juga. Kok ada Ngedon. ini gitu? Di depan ada parit, mata air, Iya. ribun, gak ada jalan dong. Logika kalau gue nyemplung, siapa tahu itu jurang. Tapi ada logika salah satu teman kita lucu di situ. Itu sempat cairin suasana juga sih. Ya. Bang, abis ini kan lembah Kidang, berarti di bawah. Pas gue lihat, lu yakin mau jeblos ke situ kata gue? Itu udah bukan lembah, itu rawa kata gue. Lu ketemu anaconda, wah kayak lu, waduh. Gue agak panik juga di situ, gue agak panik. Karena kan gue tanya semuanya nggak ada yang belum ada yang pernah ke situ. Belum ada yang pernah. Dan jurus sama sekali belum ada. Di situ gue agak ngedonnya. Masa gue yang udah pernah sekali jalan ke situ sampai lupa. Itu ngedon gue. Makanya gue kan, lu lihat kan gue istilahnya agak gelisah gitu loh. Iya. Ya Allah gue bilang gitu. Ini jangan sampai nih kan kejadian gue dibawa nih kan gitu. Artinya dibawa ke situ ke mindset gue. Waduh, petir juga ya Gue cerita begini kan ada petir loh. Iya, makanya kan gue keliling-keliling kan gitu, gue kayak orang yang memang istilah panik, sedikit panik memang. Sampai lu bilang istilahnya bahwa waktu ngelingkerin ke bawah kan gitu kan, sampai lu tegur gua kan, Iya, bang situ lembah kan gitu, mau ngapain situ? Gue lagi nenangin pikiran nyari cara gimana, sampai ya sedikit gua agak error juga di situ. Ah udah gua ngomong seininya aja gua, istilah gua kalau udah sampai istilahnya error ini, gua sedikit istilahnya bahasa daerahnya mau ngecapruk gitu loh. Bahasa Sundanya ya. Iya, ngecapruk gua sampai ngomong istilahnya sama pohon gua. Udah nggak masuk nalar Karena gua ya sedikit panik. Gimana enggak? Emang Gua yang kalau udah udah- ke situ Ya kalau orang udah panik itu aneh-aneh aja sih kelakuan. aneh. Tapi masih dikuasai, masih bisa menguasai. Pikiran gua masih gua kuasai. Karena akhirnya endingnya kan setelah gua mungkin kebodohan gue ya, gue nendang pohon, nggak tahu tujuannya apa, pokoknya gue udah di luar nalar lah. Tadinya kan lu yang nemuin. Karena sebelum naik gue berbicara sama orang di bawah bang. Jadi di
apa itu namanya, pendaftaran pertama ya, sebelum pet voucher itu pendaftaran pertama ya, Ya, di skema di teratasnya, Taman Ah, Nasional ya, di teratasnya. Kok ngobrol sama orang, nanti kalau ada apa-apa cari mata airnya, basuh ke muka atau diminum. Gue Ya. keingetan itu, Nah lu lakuin? gue lakuin. Bocor. Gue ya gue udah kayak kepepet ya, percaya sama logika nggak percaya lah ya logika Harus gue. percaya dong. Iya, gue bunuh logika gue di situ. Iya. Gue, waduh. Tapi kalau dengar ketawa pun, wah itu suara burung, logika banget gue. Iya, iya. Tiba-tiba, Ya pokoknya kalau di gunung memang dari dulu gue suka istilahnya ini apa bahasa gue, frekuensi gue tetap manusia. iya. Dimensi gue tetap manusia. Mau ngedenger bunyi apa yang konon katanya bunyi anu, bunyi itu, ah. Udah, yang penting gue di situ tamu, gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma saya mau menikmati alam. Udahlah, gue basuh kan muka gue situ. Itu udah pada duduk, udah pada bingung. Gue basuh muka. Bang, ini ada jalan loh. Tadinya pas gue mau ngambil air, jadi ini rawanya bang ya. Nah, Ini ada aliran air. Gue ambil air ini masih rawa. ya. Sumpah ini rawa. Gue ambil air, gue basuh. Jalan bang, jalan setapak kaki orang. Ya kan, gua lihat, gua Astagfirullah. cari-cari nih ya, secara logika naik gunung. Yang gua paham, yang gua tahu, ketika ada mata air di depan kita, terus ini rimbun, itu bukan jalan. Bukan jalan. Bukan Harus jalan. jalan. Iya. Kalaupun kita nerobos, kita gambling di situ. Makanya gua di situ agak mentot. Tapi kan untungnya gua bawa lu dong. Ya kan? Untungnya gue masih mau ngobrol sama orang sekitar gitu di bawah kan. Iya. Oke lah, ini akhirnya jalan, kita jalan. Tapi ya. kan lu bisa tahu gitu ya. Wah, jangan-jangan lu Enggak dong, para medis. Enggak. Soalnya abis gue basuh itu gue muka ke atas, ini jalan, tiba-tiba jalan. Iya. Iya. Tiba-tiba jalan, nggak masuk di akal, sumpah nggak masuk di akal. Oke lah, nggak mau ambil pusing, ini udah ada jalan, Ya. udahlah nggak usah debatin, jalan. Set. Sampai di Lembah Kidang. Lembah kita. Lembah Kidang Itu kebetulan kan ada api unggun. itu yang gue hebat. Api unggun. Ada Porter. porter 2 orang Pandaan ya, orang Pandaan Iya, itu, orang Pandaan, porter 2 orang, kita ngobrol. Yang satu kita udah tidur sleeping bag thermal dalam tenda, Ya. udah kedinginan, itu juga masih kedinginan, dan gue ketemu porter itu dia cuma alas, bukan matras lagi, terpal iklan, Iya, iya. terpal iya. iklan, Banner ya. banner iklan, pakai sarung, Iya. tidur. Astaga, kata gue nih orang kulitnya dari apa kan ya. Udahlah, ngobrol-ngobrol, temennya yang satu nungguin, karena dia bawa orang Malaysia 56 orang. Dan tendanya banyak tuh, tenda orang Iya, Malaysia. berderet. Dia tidur di luar. Dia bikin api unggun dari batang pinus. Kata dia kalau pakai batang pinus yang masih ada getahnya, lu bikin api unggun, mau hujan gede pun Awet. awet. Walaupun apinya mati, baranya masih ada. Iya. Udahlah, itu apinya sampai kita pulang ya masih ada api itu ya. Asik. Udahlah. Sama api abadi. Api abadi, wah. Api abadi gak tuh. Udahlah ya, terus kita lanjut. Tapi entar dulu waktu di Lembah Kidang kan kita bagi tugas. Lu inget gak? Ya. Cek jalan, Cek jalan. cek jalannya. Cek jalur. Cek jalan. Karena yang gua tahu, karena kan waktu gua pertama kali pendakian itu siang. Jadi agak kelihatan gitu jalan. Nah yang kedua ini, gua sama sekali itu nggak kelihatan itu jalan. Itu kan apa rumput semua, Namanya ilalang lembah, semua, lembah kan. Makanya kan waduh, gua lupa juga ini kan. Udahlah Kan ya. guys, istilahnya nyuruh lu ke kanan. Kan? Cek, iya cek. Oh ini masih ada jalan nih. Iya. Gua ke kiri, lu ke kanan kan gitu kan. Tapi gua ambil opsi punya gua dong. Udah ke kiri aja kan gitu. Ini jalan nih, oke lah kita jalan ya. Lolos tadi ya Lembah Kidang. Lembah Kidang, terus pendakian. Ternyata dari Lembah Kidang itu, Gua baru nyadar juga itu Lembah Kidang kita nyasar. pas turun nyadarnya. Enggak, pas naik itu kita nyasar, itu bukan jalur. Itu bukan jalur sebenarnya bang, cuma jalur orang Rabas. Oh, Jalur orang Rabas, bukan jalur bener kan? iya, gua sedikit ininya. Kok apa jalurnya itu bukan kayak jalur pendakian istilahnya. Masih rindang lah, masih rimbun Iya. gitu. Dan yang gue bingungin jalurnya itu juga
terus begini. Orang biasa naik gunung tuh begini kan. Ini jalurnya terus. Tahu-taunya kita motong ya. Tahu-taunya motong, tapi ya alhamdulillah ya irit waktu ya. Dari situ kira kita masih ada air. Iya. 2 botol mineral untuk 13 orang. Iya. Iya ya. 2 botol mineral dengan 13 orang. Pertama kali gua nolak. Bang, mau ngemil gak? Itu pertama kali gua nolak. Karena bawanya roti gandum. Roti gandum pakai susu. Bang, mau roti gak? Enggak. Kalau gua makan roti, tenggorokan gua seret. Iya gak? Demi menghemat air. Demi menghemat air, tenggorokan gua seret. Tapi kebetulan gue cinta banget sama lu, emang lu bawa water glider. Itulah oke-nya Water glider selalu gue sedotin di water glider ya. Gue jalan nggak mau jauh-jauh, gue haus sedot water glider. Ya biasanya kan gue sedia atas running. Atas running itu isinya water glider buat persediaan. Kan gue punduk kontak gue. Jadi ketika istilahnya stok istilahnya yang di botol habis, ini masih ada. Iya. Air jadi masih ada cadangan lah. Masih ya? ada cadangan. Tapi bener sih itu. Kita kiranya karena dari bawah air banyak, mungkin sampai atas banyak air ya. Iya. Tapi kerennya kita nyampe pagi itu sampai matahari timbul, kita baru di mana? Di Gunung Batu kan? Gunung Batu 1 ya. Masih jauh loh. Maksudnya itu di luar jam schedule. Luar jam schedule. Ini sekedar informasi ya, kita sampai jam 4 nyampe puncak Arjuna itu jam 11. 10 atau jam 11 lah. Ya, jam 10. Jam 10 atau jam 11. Itu dari Gunung Batu itu gue masih menikmati dengan kebiasaan gue lah. Gue pasti ngasih tanda lah di gunung dengan buang air besar. Aduh, itu buang air besar terindah gue tuh gue. Kenapa? Jadi antara bulan dan mataharinya masih ada, bulannya masih ada, matahari masih ada. Itu gue boker sampai 15 menit loh. Bokernya bentar, bengongnya lama. Waduh, anjir, keren banget. Gak ada ya di kota ya? Gak ada. View gitu gak ada ya? Beberapa gunung lain pun gue gak nemu kayak gitu. Udah lah, kelar. Kita sampai Lali Jiwo itu jam 8. Sampai Dari Gunung Batu ke Lali Jiwo yang bekas kebakaran, yang pinus semua. Oh iya. Apa bukan ini jalur ke gunung apa ke Pasar Setan itu ya? Iya, jalur ke Pasar Dieng. Nah, Pasar Pasar Dieng. Dieng. Udahlah, wah, itu bener-bener air udah habis, nanjak terus kan. Ngerokok lagi, gue bodoh banget, tetap ngerokok gue. Udahlah, sampai di Pasar Setan ya. Sebelum Pasar Setan, sesudah atau sebelum Pasar Setan yang jalurnya itu bener-bener kiri jurang kanan jurang. Sebelum, nah itu gua mau cerita sedikit tentang jalur ketika kita nanjak itu ada jalur cukup hanya 2 orang ya. Kalau dikira-kira muat 2 orang papasan gitu loh. Iya. Itu papasan. Nah itu jalur tercuram di Arjuna Iya, Vietnam. Jadi banyak di situ sebetulnya kalau yang kurang waspada, karena kebetulan kalau Arjuna itu kan kalau bagi gua bahasanya gunung kabut ya. Iya, emang kabut semua. Iya. Kita lewat dari jam 8 pagi aja itu udah putih semua. Makanya view indah itu dari jam isya 6:30 sampai 7:30, cuma 1 jam loh. Itu angan-angan kita sampai jam 4. Bisa melihat seluruh kota Isya Sidoarjo, Malang. Itu dari cuma 1 jam doang. Terbukti kan? Ketika kita istilahnya sampai jam 8 lewat, bakal kita jam 10 Tembok gitu. Tembok putih kayak gitu. Dan gue pun kaget, gue nggak tahu kalau di Arjuna itu ada nama Pasar Dieng. Ya. Gue tuh nggak tahu, gue nggak research ya, nggak research. Kalau di Arjuna ada yang namanya Pasar Dieng. Jadi saat setelah jalan itu, gue sempat kaget, loh, kuburan. Bodohnya gue lihat kuburannya, dan tulisannya masih tulisan Sanskerta gitu loh. Iya. Ada satu nisan yang tulisan Sanskerta, nisannya batu. Iya. Dan gue pertama ngelihat siapa, lu kalau nggak salah yang buang recehannya. Gua enggak. Siapa ya, ada yang buang recehan tuh? Gua enggak. Karena gua enggak pegang koin. Iya, ada yang buang recehan kan, katanya belanja. Oke lah, gue belanja ya situ. Ya, jadi kalau di situ Pasar Dieng, ya sebenarnya Arjuna itu situs. Ya.
dari apa sejarah mengatakan memang kalau Arjuna itu gunung situs. Makanya kalau mau bicara angker, bukan angker sebetulnya, itu keramat. Keramat. Lu tahu kan di bawahnya ada Yes. namanya Sendang Kunti. Iya, Sendang Kunti. Nah itu kan pemandian putri-putri. Yang airnya mau gue ambil ya, kata lu jangan ya. Iya. Itu saking kehabisan air, jadi setelah Lu bilang bang, kita kesana yuk, kita ngambil air. Jangan, itu Sendang Kunti. iya, Ya. setelah pasar Dieng itu ada kayak wihara kayak gitu lah ya. Iya, itu Ya, sebuah bangunan kuil kuil bukan, gitu. ya pemujaan zaman dulu. Konon kan Petilasan. petilasan. Cuma Jadi, rapi, bagus, udah dipugar. dicat lagi. Oh, di situ kan bendera banyak. Bendera banyak. Dan gue ngelihat di situ ada satu kubangan yang penuh air bersih. Bersih banget, jernih Bersih banget. Itu yang namanya Sendang Putih itu. Bang, ambil air ya, gue di situ nggak ada air. Gue diomelin, lu jangan ngambil situ, mendingan lu kausan katanya. Lo ngambil itu ke pulang apa? Lupa pulang lo. Anjir itu. Banyak kejadian. Tetaplah kita paksain dengan lem mineral 2 itu kan. Iya. Kita paksain lem Kan mineral gua 2. nggak mau terjadi sesuatu Iya. di luar nalar, makanya udahlah seadanya kita. Bakal kita segimana, udah itu aja yang dimanfaatin gitu loh. Jangan ngambil yang di gunung. Kalau situ endolosnya kan banyak kan. Wih, dulu sih banyak banget. Pendek-pendek lagi. Pendek-pendek, lu jangan coba-coba Kalau ngetik di orang- sono. Iya, kalau orang jahil mah itu, aduh, ya. Pulang lupa jalan, banyak kok kejadian. Namanya juga lari jiwa ya, Iya. lupa jiwa. Udahlah, kita sampai di puncak ya. Dan zong, Dinding. semua. Itulah Arjuna kalau nggak pagi emang kacau. Iya. Arjuna. Gua bisa aja bikin di rumah ya. Bisa bikin di rumah. Gua sketch sedemikian rupa. Malibu studio itu. Aduh, udahlah. Puncak paling sejam 2 jam di puncak ya. Iya, ada 2 jam lah kita Ada 2 jam. sambil istirahat, kita foto-foto walaupun dengan dinding putih kabutnya. Yang penting ada plakatnya lah ya, kita sampai Ini ada lah istilahnya plakatnya. belakangnya. Udahlah. Tapi memang keren banget Arjuna. Gimana gak keren, itu batu segede itu istilahnya cuma Ada di- di iya. pucuk gunung gitu. Ada di ujung gitu. Ada di ujung. Belakangnya udah jurang gitu kan. Panah Arjuna. Iya. Waduh, Arjuna mencari cinta ya. Iya. Udahlah. Kelar di puncak, happy. Kita turun. Turun. Dan kenapa yang gue bingung ya, banyak yang nggak gue temuin saat naik, gue temuin saat turun. Mata air abadi. Mata air abadi. Ada yang mata air abadi yang ada pelangnya, ini mata air abadi. Oh pas. Mata air kehidupan. Kehidupan. Nah, jadi Mata air kehidupan, bukan mata air abadi, mata air kehidupan. Iya iya. Ada yang namanya mata air kehidupan. Udahlah tuh ya, kita ngambil air situ, cuci muka. Dan setelah mata air kehidupan itu ada kayak kuning, bunga kuning-kuning itu tuh bagus banget, kayak di film-film India gitu loh. Itu nggak gue temuin, perasaan gue lewat rawa doang gitu loh. Tulip. Tahu namanya bunga apa ya, bagus pokoknya buat foto-foto. Perasaan pas gue lewat berangkat ini kok cuma hutan lindung yang kayak hutan lumut gitu aja loh, sama pohon pinus. Iya. Nah kok turun ada ini, kita jalur yang bener apa enggak, pikiran gue gitu tuh. Iya. Set, udahlah kita di mata air kehidupan itu lama ya, Lama. ngopi, makan, karena baru nemu air yang banyak. Iya. Iya ya, baru nemu air yang banyak. Lanjut ke apa namanya? Lembah Kidang. Lembah Kidang. Ya Lembah Kidang yang waktu itu lu nyobain saya nyemplung. Nah, itu semalam kita salah ngelangkah aja, kelelep itu. Nah, itulah. Kehebatan. Pas pagi, wah pas malam itu hebat banget kita selamat. Pas pagi kita lihat Lembah Kidang, ternyata itu rawa yang kalau kita injak bisa mendem tuh, kan, bolong-bolong. Iya. Bus. Gua sih udah tahu itu rawa semua, cuman anehnya malam itu kan ya mau seterang gimana istilahnya. Ya cuma headlamp, headlamp ya. Iya, itu kan isinya ilalang semua. Rawa itu nggak kelihatan coy. Iya. Itu pas kita temuin pagi itu kita turun, udah istilahnya dilihat itu buset gua. Ini rawa nih, tenggelam gue di sini kata gue. Sampai kita cobain ya. Cobain, lu nyelup kaki gue nyelup. Ada yang sepinggang, ada yang sedada. Udah, Aduh. tapi di garis bawah Tapi ya udah aman lah. aman lah ya, nggak Aman ada sampai apa-apa. tenda. Yang gua inget itu sampai istilahnya di Lali Jiwo, gua kepikiran mamang tukang warung tahu. Tahunya emang the best banget coy. Waktu itu sama siapa ya? Sama orang Tangerang apa Adi Lari loh.
Iya, itu buat booking tahu. Iya. Sampai 1 tahu baru matangnya udah. Itu pendaki lain ngantri, gua datang ke dapurnya langsung. Jadi pas baru diangkat, Mang, ini gua Semua sebaki, berapa? ya sebaki gua bawa ya, udah bawanya, gua bawa dengan entengnya di depan anak-anak pendaki lain. Mereka pada ngelongo, gua bawa sebaki, gua bawa ke tenda. Itu enak banget sih, tahunya enak banget sih. Gak ada. Tahunya enak banget sih itu, asli. Udah lah ya, kita Tapi turun. gak lama juga sih kita ngecamp. Nggak lama, kita turun kan, sorenya jam Sore. 4. Jam Lagi-lagi naik jam 4, turun jam 4. Ya. Jam Turun 4, jam 4 ya sore lah ya. sore sampai di jalan sebelum Kop-Kopan. Itu baru sebelum Kop-Kopan itu kita sekitar jam 6. Gue gak mau ceritain itu. Lu mau cerita yang mana? Hah? Gue gimana ya? Ya aneh aja sih buat gua mah itu. Itu bener-bener Itu sih. tuh turun bagi gua. Nah itu yang gua bilang gua yang dibawa ke dimensi. Gua udah nolak, tapi ternyata kejadiannya pas turun. Pas naik gua nolak terus coy. Pas turun itu bener-bener sih, pas di Kop-Kopan. Sebelum Kop-Kopan ya? Pasnya sebelum Kop-Kopan. Itu gua udah nahan karena itu udah maghrib. Udah malam lah. Maghrib kan ya. Itu udah nahan. Pokoknya diem. Jangan bergerak. Oh jangan Jangan ada ngomong omongan. macem-macem gitu Karena loh. emang sebelum 2 Iya. minggu sebelumnya ada kejadian. Nah, karena waktu naik pun gue udah ngerasain, ya ini gue ya istilahnya Batin. batin gue ngerasain di sini loh kan itu spotnya nih, Hmm. gitu. Nah waktu itu kan siapa tuh orang Tangerang itu yang Iya, ada yang nanya. Iya ada yang nanya katanya bang, yang kemarin istilahnya tinggal kakinya doang, tuh kakinya doang. Tadi sih gue langsung agak ini, astagfirullahaladzim. Ngapa lu ngomong? Tapi setelah pertanyaan itu emang agak mencekam sih. Nah di situ awalnya Yang gua ngeliat, pos rubuh. iya kan di depan gua ada yang nemplok coy, coba gua mau bilang aja. Lu ngebalap gua kan, itu ini yang gua rasa aja ya. Saat habis pos rubuh itu gua biasa bawa keril 80 aja gua masih ketawa-tawa sambil ketawa-tawa. Berasa kan? Itu keril gue berat banget bang. Gue kan bilang sama lu, bang berhenti dulu yuk, berat banget keril gue ngomong sama lu kan. Iya. Gue sempet ngomong itu, pikiran gue masih logika bang, ini flysheet basah di gue, flysheet tenda basah di gue makanya berat. Udah lah gue masih logika, kok makin lama makin berat. Dan terakhir gue banting keril gue copotin bener-bener berat. Dar, gue itu gua angkat lagi kan, oke, gua kata lu kan tanggung dikit lagi Kop-Kopan, oke lah, gua pakai lagi, baru jalan sebelum nyampe Kop-Kopan, kayak lu lagi ada orang di belakang lu rangkul gitu, tiba-tiba dia bung loncat gitu loh, gua hampir nyungsep itu gara-gara itu. Iya, makanya kan gua mau ceritain sekarang. Gua kan di depan lu nih, lu di belakang gua. Iya, karena waktu itu momen bagi gua, ya mau dibilang mistis terserah lah. Gitu. Dia bilang dia ada juga terserah, tapi mau kita dibilang, ngerasain. ya, Gitu. terserah lah itu kan pandangan orang lah. Nah di gunung karena gua juga udah nolak hal-hal yang seperti itu, gua mencoba untuk logis, tapi nyatanya ketika kita lagi lelah, habis tenaga, ternyata gampang juga kita disesatin gitu loh. Buktinya gue yang istilahnya yang biasa lah, istilah bagi gue biasa naik gunung tuh biasa gitu kan. Nah ini yang gue bilang Arjuna itu spesial buat gue. Karena kenapa? Waktu kejadian itu gue jadi percaya sekarang bahwa istilahnya memang gunung itu mau sekecil apapun adab harus dipakai. Yes. Kita nggak ngelakuin apapun, itu bisa aja penunggunya, bahasa gue penunggunya, karena kan kita tamu. Bisa aja jahil Atau suka sama kita. iya atau suka. Kebuktian waktu gua di belakang lu pas belokan itu yang gua ingat itu yang pos roboh itu. Iya, pas roboh itu dari situ emang gue berat banget. Yang pos roboh itu setelah siapa tuh orang Tangerang yang ngomong itu kan gua udah bilang ada pantrangan di sini tuh ngomong masalah apa namanya Mbah Kunti Merah itu kan di situ konon katanya istilahnya mistisnya di situ begitu. Yang Semar juga katanya. Iya. Yang Semar.
Nah itu gue udah nolak, tapi ketika kejadian pas gue lihat istilahnya ya sekelebat, ada yang wus nempel di lo, ya lo juga mungkin kelihatan gue, lo hampir ngejengkang di situ. Dan gue tahu istilahnya gue kayak orang tergopoh-gopoh gitu, kayak keberatan. Nah di situ gue istilahnya gue sebisa gue berdoa lah istilahnya. Lo jangan ganggu istilahnya teman gue kan gitu, jangan ganggu teman gue. Terus Nah, ya ini yang punya kawasan itu ya si makhluk itu dan ke gua. oh dia pindah. Gua mau bohong mau apa ya terserah lah pandangan orang, tapi saya yang gua rasain waktu itu, inget gak yang mau gua bilang istilahnya, con gua duluan ke Kokopan. Kan aneh banget. Anehnya begini, badan gua itu di situ udah panas seketika. Ini udah gua ngerinya ini gua udah tahu gua pingsan aja. Ya fisik gua sih pingsan kan, nggak tahu istilahnya gua mau dibawa kemana, ke dimensi mana. Tapi emang pas di Kokopan kan gue pribadi gue yang ngasuh lu tuh pas itu. Bukan ngasuh bahasanya ya. Ya kan gua bilang ke lo Dijagain tuh, ya kon gua duluan, gua mau tiduran selimutan, lu datang sediain aja teh manis. Kalau gue udah bangun itu pasti gue minum. Dan lu tahu nggak apa yang gue lakuin di dalam? Ini nyata nggak nyata? Silakan mau percaya nggak percaya. Karena seumur hidup gue, istilah gue cuma bisa baru kali itu doang gue bisa ngerasain dibawa sama yang namanya itu makhluk. Ya mungkin ya teman-teman yang lain nggak nyadar, gue nahan panas badan merinding. Ya gimana sih orang lagi kecapean ketempelan pula. Untuk aja gue gak jadi ke situ kesurupan. Aduh, udah mah gitu lu cuma tidur di tanah. Iya. Ya nggak bukan bangun bang. Nih gua bukain matras. Iya. Gua pindahin ke matras. Udah gitu kan banyak pendaki yang baru naik juga kan, biar mereka nggak agak apa ya, ini orang habis turun biar gak rame lah. Gak rame kan, bang ayo bang di belakang. Posisi gua kan pas di warung Kokopan itu gua di belakang. Iya kan, belakang warung. numpang. Gua khawatir manakala gua istilahnya jerit-jerit kan gak enak dipandang. Masa? Tapi benar itu kejadian. Gini, yang gua rasain antara alam sadar dan tidak sadar itu gua komunikasi sama itu yang dikatakan itu Mbak Kunti. Terus kejadian itu emang kalau orang bilang nggak logis Nggak logis lah, gua aja bilang nggak logis itu. Tapi setelah lu bangun dan minum teh manis itu, ada salah satu teman kita juga orang Tangerang itu yang naik itu, yang bareng kita juga. Ya. Di situ gue duduk bertujuh, dan yang dengar suara ketawa cekikikan sangat kencang itu gue berdua, dan gue lihat-lihatan. Gue biasanya ngomong ini suara burung, dalam hati gue biasanya ngomong gitu. Ya. Tapi mungkin setelah rentetan kejadian yang nggak masuk akal itu, gue diem sama dia, cuma ngomong, lu denger gak? Iya gue denger, ayo bang buruan turun. Dia cuma ngomong gitu kan. Oke, gue langsung packing, set gue turun. Dan turun kita dari Kokopan itu sekitar jam 10 atau 11 malam. Iya jam 10-an lah. Jam 10 ya, jam 10 malam. Ya, karena gua pas bangun dari itu udah ada teh. Udah ada teh itu gue pesen teh sih. Ya. Tapi tahunya udah gue habisin. Tahunya enak soalnya. Jadi waktu di dalam dimensi dia itu gue komunikasi, ternyata memang jalur itu yang pos robo itu tempat tinggalnya dia. Itu pos itu udah berapa kali dibangun gitu, dia nggak suka, dan kita sialnya ngeres maghrib di situ. Ya wajar lah kalau maghrib kan gitu, apa namanya ya, nggak boleh tengah jalan lah ya, etikanya lah ya. Itu gaib udah dibuka kan gitu. Pergantian hari. Iya. Terus terang, gue juga bisa waktu dibawa ke alam dia itu, gue cuma bilang gitu kan, saya itu cuma pengen pulang gitu. Saya nggak mau ganggu gitu kan. Saya nggak mau ganggu. Saya sampai bilang mbah kalau istilah bahasa gue tuh, walaupun mungkin muka dia istilahnya ya kalau mau gue gambarin ya.
Iya. Janganlah, sudah cukup dikenang saja itulah. Iya, Jangan- sampai gue bilang istilahnya, saya cuma pengen pulang, gitu. Balikin saya, gitu. Ya, setelah komunikasi ya, gue bilang seperti itu, ya akhirnya dia cuma istilahnya, kalau mungkin kalau tanda dia setuju itu nyeringai, tahu nyeringai yang ketawanya agak lebar gitu. Sinis, ketawa sinis gitu. Iya, walaupun mukanya buruk, amit-amit gue lihatnya, istilahnya itu nyeringai. Ya udahlah, akhirnya istilahnya apa sadar, baru udah tuh ada teh, oh anak-anak udah datang, terutama lu yang istilahnya nyiapin teh. Di situ gue diem, gue kan gak banyak cerita kan, gue khawatir dong istilahnya, khawatir sama tentunya lain. Karena ya mau segimanapun, mau sekecil apapun, kalau yang namanya kejadian mistis kayak begitu, ketika kita masih di areanya itu bagi gua nggak boleh diomong. Jangan ya, jangan ceritain. Kan banyak yang bilang juga, Iya. ada apapun ntar ceritain di bawah gitu. Iya. Tapi kita tetap turun lah ya, turun jam 10 Asli. malam. Dan kita turun kebagi 3 kelompok. Iya gak? Kita duluan ya? Enggak, 5 3. Lu yang duluan 3. Oh iya, ya gua duluan. Gue di tengah, gue 5. Jadi posisi gue itu 5 orang. Jadi 5 3. Lu 3 di Gua depan. masih apa ya? Lu ada lari berdua, bertiga. Lari bertiga, gue di tengah, 4 cowok, 1 cewek. Oh, lu mah di belakang ya? Di belakang lu, gue di belakang, gue paling belakang. Itu bener-bener gue paling belakang. Takutnya. Dan ini kemarin gue naik aja lo, cuma 4 jam. Cuma 4 jam lo gue naik kan. Iya. Pikiran gue gitu. Ini 4 jam nggak ada ini turun gini, udah 4 jam nggak ada titik terang, ketemu kokopan, pet bocor, Bocor. pos pendaftaran. Iya. Aduh, gimana kata gue, ini bener gak jalan tuh, pikiran kayak gitu tuh udah ada tuh, ini jalan bener gak ya, kayaknya ini lagi. Lu ngerasa begitu, gua apalagi gua bertiga, coy. Ini yang 1 orang ini penakutnya luar biasa loh. Gua juga takut, cuman gua kan Nggak diomongin. karena udah biasa, pagi tadi udah kejadian, gua udah pilih diem aja, fokus sisa jalan. Itu jalan panjang, coy. Panjang kelok-kelok. Gua aja ngerasain jalan kok gak nemu-nemu ujungnya kan gitu. Gue juga mikir gitu. Sampai gua rokok gua habis, gua buang puntungnya tapi biar kelihatan gitu. Iya, nanda. Tanda, bikin tanda. Gua buang tanda istilahnya tuh gak nyampe Tapi nggak nemu ya? sampai itu siapa lah namanya tuh orang Tangerang itu. Dia sampai jalan aja mepet-mepet gua sama 1 lagi tuh siapa tuh. Gua di depan, gua ikut langsung di depan. Gua mundur ke belakang, dia ke belakang. Saking mungkin saya memang kondisi kita lagi lelah, udah gitu jalan panjang, gak nemu-nemu ujungnya. Jalan itu nggak nemu. Gak nemu-nemu. Udahlah. Iya. Itu di posisi lu yang di paling depan ya. Di depan. Di posisi gue yang di tengah, itu suara air selalu keluar. Jadi buat kita pengen nengok dalam hutan, padahal itu aliran Jangan dah. air buat warga gitu. Iya, jangan dah. Aliran pipa dia bunyi. Jangan nengok, gue bilang. Iya, bawaannya pengen nengok kanan. Dan Oh. sebelum ini bang, sebelum pet bocor itu salah satu temen gua di 5 orang ini oleng. Siapa? Ada oleng, udah mulai oleng jalannya, dan dia sampai keceplosan. Ada, jadi salah satu lah orang Cilengsi itu, kan orang Cilengsi berdua salah satunya tuh. Iya. Ada ngomong, ini jalannya bener gak? Dalam hati gua, lu mau nanya siapa? Lu nanya gua nanya siapa anjir? Kata gua dalam hati gua gitu. Ini gua aja udah berasa nyasar, kata gua. Ini gua udah berasa nyasar, dia nanya gua gitu. Aduh, gimana ini? Enggak, ini bener. Iya. Dan yang hebatnya kan gua sama cewek tuh. Satu. Ah. Dan mbak cewek ini bener-bener kuat, maksudnya nggak manja gitu. Ah. Aduh capek, nggak ada kayak gitu. Padahal dia dari berangkat sampai turun lagi dia bawa keril. Iya. Dia bawa keril pura-pura osprey lah. meluk dia. Set. Udah lah tuh. Tapi dia tetap yakin ini jalannya. Oke lah, kita jalan terus sampai ketemu pet bocor. Ini yang kampret pas ketemu pet bocor. Gua belum turun.
Di pet bocor jam 2 malam ya, jam 2 malam atau jam 3 gitu. Di pet bocor kok ada kertas si Maxi lagi, tulisannya Edi, Furkon, dan Nasir sudah turun. Gua aja belum nyampe tapi ditulis sudah turun nih sama dia nih, kampret kata gua. Gua nungguin 2 jam lu gila. Ya iya, itu jalanannya nggak jelas loh. Tunggu kok gua nggak nyampe. Itu di pos. Ini herannya kalau di pos Arjuno ya, pos 1 padahal itu. Ternyata habis maghrib itu udah kosong. Padahal di situ ada musola, Iya, ada rest area, rest area gedungnya juga gitu. Saung. Makanya gua nunggu bertiga, perasaan istilahnya nggak terlalu jauh deh gue bilangin gitu. Ya udahlah, gimana nih bang, kata si orang Tangerang itu. Tar dulu, bilang tunggu lagi deh 15 menit, bilang kan gitu. Tapi nggak muncul kan gitu. Iseng juga lagi. Iseng juga di situ kosong lagi kan. Takut yang tadi saya nempel gua datang lagi. Nah, akhirnya kan gua putusin. Udah, gua tulis saja gitu kan. Tulis aja deh kan nama gua khususnya bertiga gitu kan. Udah turun karena kan di Simax kan kita bertiga. Namanya gitu kan. Udah turun aja. Ya kita ngasuh aja di pos pendaftaran bawah lah gitu. Iya, makanya gue istilahnya sama tuh orang istilahnya nungguin nggak ada sama sekali orang lagi, cuman kita bertiga. Sehabis pet bocor ada warung. Nah, gue rencana ngeres di situ, nungguin yang belakang. Jangan lo gua aja istilah pengen ngeres di situ. Gak ada orang juga, anjir kata gue. Loh kok gak ada orang juga kata gue ini. Ini gunung apa sih? Gue 2 kali. Padahal waktu pertama gue dulu saya nggak begitu, masih ramai loh. Masih ramai. Warung yang di bawah pet bocor itu masih ramai. Kita naik Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya sih. Jumat, Sabtu, Minggu harusnya ramai dong. Iya. Kita turun Minggu, harusnya ada yang naik dong. Iya. Minggu nih, biasanya ada yang naik kan. Wah, kok nggak ada orang. Udahlah, gue jalan terus sampai pet bocor. Sampai pendaftaran pertama udah ada lu. Iya. Dan gue kira yang 5 sisanya udah nyampe duluan. Gue paling belakang kiraan gue. Duh, gak ada orang juga. Anjir kata gue. Loh, Berarti kita selang berapa jam sih? 2 pendaftaran 2 jam. 2 jam. 2 jam ya. Selang 2 jam. Ya, gue sih udah rapi. Udah rapi, lu udah habis mandi. Udah ganteng lah. Udah habis mandi, udah enak banget. Tapi yang gue berkesan gini, waktu ngobrol sama si pos jaga itu parkiran. Lu yang ngobrol apa? Gue ngobrol. Yang kita mau beli oleh-oleh, yang ganci itu ya, ngobrol kan. Lu ingat gak si bapak itu ngomong apa? Yang katanya istilahnya gue numpang ngecas itu, yang gue numpang ngecas. Anaknya hilang apa? Iya, itu ini sih obrolan pas sudah turun ya. Iya. Pas sudah turun, cuma gue nyes banget nih. Jadi gue sempat numpang ngecas kan. Bah, mau numpang ngecas, mau ngabarin keluarga kalau udah turun, kata gue gitu kan. Oke, silakan kabari le keluarganya, penting kata dia. Saya dari 2013 nungguin cucu saya belum turun. Posisinya kemarin gue habis begitu di jalan kata gue. Hati gue langsung 2013 bro, sekarang 2020, 7 tahun. Kita sedangkan 2020 ya. 2020. 7 tahun. 7 tahun dia nungguin cucunya nggak turun-turun. Iya. Gue habis nyaris hilang, nyaris disasarin. Langsung nyes, gue balik mikirin, bang bocah udah turun belum 5 lagi. Gue kepikiran langsung aja. Jadi sih gue sedih dengernya aja si bapak itu sampai dia rela jadi tukang parkir itu nungguin itu. Dia mengabdi. 7 tahun dia nungguin cucunya, apa anaknya sih? Cucunya turun. Gue aja nggak nyangka Jay, sampai hilang di gunung ya jangan sampai kejadian. Tapi dia percaya kalau cucunya masih ada. Ya namanya orang tua pasti saya masih ada mau turun gitu. Entah itu mungkin bisa jadi penambang kan, bisa aja kan? Bisa aja. Iya. Ya Allah lah itu, Bang. Ya, gue di sini juga ternyata juga istilah. Gimana kalau misalkan kejadiannya di kita? Iya, di kita yang waktu di Lali Jiwo itu. Iya. Soalnya hampir. Itu sih. Itu gue yang paling ngerasa bersalah pertama, karena gue yang tahu sebetulnya jalur situ. Padahal gue, udah rasanya itu bercampur itu. Ketika istilah gue terobos, mana jalur? Gue tiap naik gunung nih ya,
udah turun itu happy. Iya. Ngobrol sama warga sekitar tuh happy. Kayak misalnya di Gede, Kang, ngopi atuh. Iya. Masa kagak ada sop-sopnya begitu. Kita masih malah iseng-iseng diem-dieman gitu. ya? Malah diem-dieman gara-gara Iya, banyak dengar kejadian. itu. Itu sih gara-gara denger itu sih, soalnya kita habis kejadian kayak gak masuk akal tiba-tiba denger kayak gitu kan. Iya. Dan udahlah turun yang 5 lagi ya, set sampai bawah. Setelah turun, gue sempet ngomong ke 13 orang ini, Nah, kita masih utang welirang loh, kapan nih kita mau ke welirang lagi? Oh. Jawabannya sama-sama tidak. itu lah paling. Makanya apa dari kejadian Arjuno ini buat kita ya, terutama lo, teman-teman yang lain yang udah pernah ke Arjuno, ternyata yang gua alamin itu walaupun real tapi sebetulnya bisa kita ngatasi. Bisa ya. Makanya gua di sini cuma mau pesannya begini buat lo, buat teman-teman yang lain, mau gunung manapun jangan dibedakan walaupun karakternya beda-beda ya, jangan dibedakan, itu persiapan diri harus matang. Yes. Kalau dulu gua istilahnya ya mungkin gua disebut pendaki lawas juga gitu ya. Gua mau naik gunung aja istilahnya itu waktunya itu 3 bulan. Buat ngapain 3 bulan gua nunggu Persiapan itu? fisik. Persiapan fisik, terus pelatihan dasar, pengenalan gitu kan. Terus istilahnya P3K. Dulu kalau ada istilahnya navigasi darat. Ya. Itu penting, makanya ya alhamdulillahnya gue pernah ngenyam itu gitu. Makanya walaupun sepanik apapun gue masih bisa tenangin diri lah. Konsentrasi mungkin buyar tapi bisa tenangin diri gitu. Terbukti di Arjuna itu gue kepake itunya. Iya emang. Iya. Makanya ya yang 3 ini ya khusus buat para pendaki, mau yang lawas sekalipun ini nggak boleh disepelein. Itu pelatihan dasarnya itu emang harus ada. Itu membantu banget sih. Gue pun suka miris ya ngelihat sekarang nih. Bukan sok tahu atau gimana ya, tapi gue suka miris. Orang kalau naik gunung itu ada yang pakai jeans satu. Udah gitu bisa dia bawa tenda single layer naik gunung. Tanpa flysheet, tanpa lain-lain, bawa aja naik single layer. Jadi modal, ayo bareng-bareng seru-seruan ke gunung. Padahal nggak seramah itu loh gunung loh, serius nggak seramah itu loh. Iya. Kita harus bisa mencegahnya. Tapi sebetulnya kalau pendaki lawas lebih ekstrim. Tapi kelebihan pendaki lawas itu fisik. 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 Dan sekarang kita kaum rebahan loh. Kaum Ya, gua rebahan. nggak tahu. Kaum rebahan gitu. Tapi waduh. Gua nggak mau komen. Tapi memang nyatanya seperti itu. Nyatanya seperti itu. Ya gua lihat fenomena sekarang itu anak-anak. Kenapa sih angka? Mohon maaf ya, ini fakta data gitu kan ya. Dari istilahnya beberapa kejadian lah ya. Itu mulai dari 2016 itu datanya itu kecelakaan di atas di gunung maksudnya, terus Range meninggal di gunung itu naik loh. Ada apa gitu? Apakah memang gunungnya udah nggak bersahabat atau memang kita yang nggak ada persiapan? Iya. Gitu. Kalau menurut gue Padahal lebih persiapan sih. kalau dulu gua, Isya sama teman-teman gua ya boleh dibilang pendaki lawas tahun 90 atau 2000-an itu mau pakai celana jeans, mau pakai celana kolor pun yang gue bilang tadi, pakai Isya sepatu warrior pun buat Sepatu sekolah warrior. itu enjoy coy. Fisik mereka kuat, Fisik kuat. itu. Tapi kenapa gitu dari 2016 sampai ke sini sampai sekarang mungkin di era pandemik yang memang gunung sudah buka masih ada aja yang hilang. Apalagi tahun berapa 2020 itu kan? Oh, itu. Nah itu kan Banyak puncaknya banyak yang bisa Banyak meninggal banget. di atas. Di laut kejadian, di piramid kejadian. Aduh. Iya. Jadi lu ada pesan-pesan nggak buat? Ya paling itu pesan-pesan gua itu. Pesan-pesannya jangan pernah menyepelekan istilah namanya gunung. Khususnya ya karena gua istilahnya tukang main ke gunung bagi hobi ya yang naik gunung ya tolong diperhatiin. Yang pertama itu jangan pernah nyepelein gunung. Mau gimana pun kita itu tahu. Mau sehebat apapun kita, mau sepengalaman apapun yang namanya gunung tetap liar coy. Iya. Mau ada trek pendakian mau nggak ada ya sama-sama liar.
Cuman enaknya kalau udah ada trek, kita cuma tinggal ikutin alur. Iya betul. Itu. Jadi satu jangan menyepelekan gunung. Yang kedua, persiapan yang gue bilang tadi, persiapan itu mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, persiapan pengetahuan, Iya. LDK gitu kan, LDK. itu latihan dasar gitu. Dan equipment. Iya, nah baru yang Equipment. equipment. Karena kan sekarang udah banyak lah gear-gear istilahnya yang udah mumpuni. Kalau dulu istilahnya Bivak istilahnya, aja, udah bivak. udah. Jangan bivak, sarung dipakai buat bivak. Kayak porter itu ya. Tapi menurut gua harusnya pendakian sekarang itu lebih safety. Kalau didukung dengan istilahnya gear yang udah oke, harusnya didukung dong dengan fisik yang kuat dan mental yang kuat juga, yang Mental juga bagus harus kuat, ya. gitu. Makanya ya itu, makanya dari semenjak kejadian dari Arjuna, gua ngelakuin pendakian lagi ke beberapa gunung, cuma berapa gunung ya, 3 atau 4 gunung. Dari situ udah istilahnya 2000 mau pandemik terakhir itu kan gua ke Semeru, dari Semeru udah Pangrango ya malu ya terakhir ya. Pangrango, gua lu sakit. Yang Sakit. ya ada ceritain. Gua sakit Next juga, lah ya, ntar kita Next cerita lah, lagi gitu. next ya. Ya kayaknya pokoknya kita nggak boleh ya kayak yaudah lah kita mau naik tinggal naik loh gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Nggak seperti Persiapan itu Nggak. penting loh, persiapan itu penting dan Iya. pengetahuan tentang gunungnya. Jadi lu harus research juga nih gunungnya kayak gimana nih, Iya. gunung yang mau kita naikin ada apa ya gak biar Iya. kita nggak kaget gitu, nggak kaget. Terus ya omongan warga sekitar ada yang bisa kita dengar, Diambil. ada yang bisa diambil. Kalau emang kepepet bisa kita lakuin ya kita lakuin. Contohnya kayak tadi gue minum air itu loh, Mhm. basuh muka itu. Sebenarnya Walaupun itu kan nggak seperti ada. tahayul ya. Seperti tahayul, tapi kan itu ya kejadian ya. Kejadian. Kejadian. Ya, kalau udah di atas kita lakuin apa? Lakuin aja udah pokoknya. Yang penting Gimana selamat. caranya pulang ke Iya. rumah, karena tujuannya bukan puncak. Iya. Tujuannya pulang ke rumah dengan selamat. Puncak nggak nyampe pun nggak kita maksain. Kita nggak nyampe ke Welirang, oke, nggak apa-apa. Arjuna pun kalau emang tidak nyampe, itu kita nggak bakal ke puncak Arjuna. Iya. Tapi berhubung masih dikasih jalan lah nyampe ke puncak Arjuna, kita puncak Arjuna. Oke, kayaknya sampai sini aja gue bakal bikin kayaknya. Banyak Kayaknya juga seru pengalaman nih. Seru nih gua agak. pengalaman kayak gini Bisa, banyak nih, seru nih. Seru nih. Ada beberapa teman gue juga bang yang banyak kejadian yang aneh-aneh kayak gini. Oh, Saat iya. bareng gue, apa guanya yang bawa? Aduh, pokoknya udah lah ya, nanti kita ketemu lagi di selanjutnya. Oke. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang merasa Ya. tersinggung, enggak, ini hanya perumpamaan kita semata lah ya, bukan Obrolan teman main. Ya? obrolan teman main, obrolan nongkrong, bukan maksud menyinggung atau apa-apa ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.